Spill the Beauty. Hai Bedo House Squad, welcome back to Spill the Beauty segment. Nah, mungkin buat yang belum tahu, balik lagi sama aku Vindi, dan di segmen kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama beragam orang di beauty industry dan bakal nanya-nanya suka dukanya mereka kerja di industri ini apa. Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan tamu spesial kita, Ciesi. Please welcome Ciesi. Halo Vindi, halo Beauty House Squad. Nah, Ciesi ini tuh sebenarnya ordal dari Something, sister brand kita. Tapi mungkin di belakang layar gitu ya. Yes. Nah, kerjanya tuh dia berperan dalam mengulik-ngulik kandungan-kandungan yang ada di skincare yang mungkin Beauty House Squad dan Bucin Something udah suka pakai nih setiap harinya. Nah, mungkin Ciesi boleh jelasin sedikit nih, gimana ceritanya bisa masuk ke Something dan daily task-nya apa aja sih di sini gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kenapa sih bisa nyemplung di Something? Nah itu kalau dibilang nyemplung banget, Vin. Karena sebenarnya kalau dari Kecebur, segi tenggelam nggak? udah tenggelam gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa nyemplung, ini nggak nyambung banget sih. Jadi kalau untuk dari segi jurusan, aku tuh ngambilnya farmasi klinis gitu. Jadi kayak berbau obat-obatan gitu. Tapi karena aku tuh kepo banget sama dunia kosmetik gitu, industri skincare yang kayak sekarang wow banget gak sih? Iya gak sih? Udah banyak banget ya. Banyak industri. banget dan banyak banget lokal-lokal brand menjamur beberapa tahun terakhir tuh. Jadi aku kayak kepo, kayaknya di dunia ini menarik ya gitu. Industri kosmetik dan skincare itu kayaknya peluang banget, peluangnya Lagi tinggi growing banget, ya soalnya. challenging banget dan aku ngelihat kayak wah sepertinya ini menarik sekali nih untuk mencemplungkan diri. Kayak untuk berkontribusi kayaknya wah kayaknya menarik banget gitu. Jadinya aku akhirnya masuk ke Something kayak gitu karena aku melihat peluang Something juga luar biasa ya. Dia growth-nya juga cepat banget beberapa tahun terakhir dan itu gila challenging banget kayak gitu. Iya. Nah, untuk tugasnya ya. Jadi kalau tugasnya. misalnya ya jadi untuk di Something sebenarnya aku masuk ke tim research and development nih, Vindi. Jadi untuk di tim R&D sendiri aku lebih ke ya berkontribusi terhadap development produk, tapi aku lebih khusus bagian product knowledge gitu. Jadi kayak sesuatu yang berbau materi, konten tentang produknya, deskripsinya, claims-nya itu bagian dari tanggung jawab aku. Wah, itu lumayan ya berarti ya. Banyak juga ya kan yang harus disiapkan. Iya, Vindi gitu mau kan. masuk mungkin. Mungkin. Nah, nanti ya kita bicarakan di luar podcast ini. Aduh, gawat. Oke deh, nah mungkin aku mau nanya lebih banyak lagi gitu Boleh. sih. Kan kita tahu nih Something tuh lumayan sering launch ya tiap bulan, nggak tiap bulan lah, tapi lumayan hampir tiap bulan kan ya, banyak banget nih. Kenapa sih Something tuh launchnya banyak banget? Menarik banget nih. Ini kenapa banyak banget pertanyaan Vin kayak kenapa sih Something launching mulu gitu ya, kayak belum gajian kayaknya satu kali siklus belum gajian udah launching lagi gitu ya. Tiap PD ada produk baru. Ada aja gitu. Jadi ibaratnya kalau kita nggak mau ketinggalan kita harus berlari gitu ya lebih cepat. Nah kita melihat bahwa tren di beauty industry juga cepet banget gitu. Keluar satu tren bahan aktif A besok muncul lagi. Dan kita paham kalau kebutuhan masyarakat Indonesia terutama ya, sekarang itu juga udah mulai banyak yang aware gitu kalau mereka butuh perawatan kulit, butuh kosmetik dan mereka udah aware juga kalau oh brand lokal juga bagus loh gitu loh, kalau lokal brand juga gitu. Jadi growing kita banget growing banget. Jadi di situ kita harus terus beradaptasi gitu ya dengan tren-tren baru dan kita mencoba untuk mencukupi memberikan solusi lah untuk masyarakat Indonesia nih untuk mereka pakai lokal brand termasuk Something kayak Setuju gitu. sih, karena kayak aku juga ngerasa kayak bahkan dari circle aku yang mungkin nggak terlalu besar aja udah keluhannya beda-beda gitu kan. Benar. Kebutuhannya beda-beda semua, apalagi kalau mau mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia, pasti butuh banyak ya. Kadang orang-orang tuh nanya kenapa sih nggak bikin kayak serum simple aja gitu. Ya masalahnya karena tipe kulit orang beda dan masalah kulitnya juga beda gitu. Kayak gitu. Ya itulah. Nah, tapi buat Cici sendiri suka dukanya gimana sih Ci? Kan ini soalnya banyak ya lumayan. Iya banyak Bun. Suka Gimana? dukanya jam scare setiap hari sih. Jangan bilang-bilang ya. Iya, oke. Ini kita aja yang tahu. Ini kita aja internal enggak deh. Ya, jadi untuk jam scare-nya itu ada banget suka dukanya setiap hari ada gitu ya. Karena kadang mikir aduh ini kadang makin dikerjain, pernah gak sih Vin kayak ngerjain sesuatu makin dikerjain kok makin gak kelar. Iya, makin dikerjain kok makin banyak ya. Tapi dengan suka duka itu yang setiap hari aku rasain dengan melihat kayak oh pas launching produknya udah ada di pasaran dan orang-orang banyak yang komen ih produk Something selalu bagus. Itu kayak ngerasa wah happy banget gitu. Jadi, kayak satisfied kayak berasa udah iya bener ini banget ya. ya. Aku yang di belakang layar kayak ngerasain banget proses itu gitu. Jadi suka dukanya luar biasa sih. Wah, oke. Mungkin sebelum kita selesai nih, udah mau mulai akhir selesai, aku mau nanya-nanya lebih banyak lagi nih. Nah, ada 3 pertanyaan di sini.
Mungkin Cici boleh ambil satu ntar kasih aku terus aku buka. Boleh. Nah. Aduh apa nih deg-degan deh. Iya banyak loh pertanyaannya nih. Coba Banyak ya? Lumayan nih. Pertanyaan pertama. Nah ini mah gampang lah ya pertanyaan pertama Panjang nih. banget itu Panjang ya, tapi gampang. Mudah. Oke. Sebutkan satu produk terfavorit dari something dan satu lagi terfavorit dari brand lain yang ada di beauty hall. Oke, produk something favorit aku itu yang level 1% encapsulated retinol. Tahu nggak sih, Vin? Tahu. Yang warna hijau. Warna hijau. Nah, Iya, itu favorit aku bagus. banget. Terus kalau di beauty hall aku suka pakai Encica Clear Pad Toner Exfoliating yang nah itu jadi kalau misalnya kulit aku kan berjerawat ya, jadi enak gitu seger pakai toner itu tuh dingin-dingin gitu. Itu Aku sih. setuju juga sih karena aku pakai kalau yang Enpure tuh aku pakai toner ya Ci. Itu juga emang enak kan terus dia cair kan soalnya kan. Dan buat kayak si somethingnya sendiri yang encapsulated tuh bikin glowing banget. Pernah coba? Pernah aku cobain yang itu langsung kan terus kayak bikin glowing banget, kaget kan kayak nggak pernah pakai retinol. Wow, ternyata separah itu guys. Iya, karena orang pada takut kan pakai Iya, retinol. lumayan. Iya, dan itu encapsulatednya gitu. Jadi orang-orang bisa pakai. Itu berarti lebih aman ya Ci kalau encapsulated? Iya, jadi kenapa dibuat encapsulated ya karena dia lebih less iritan tapi lebih stabil dan efikasinya atau manfaatnya juga tinggi kayak gitu. Oh, oke. Itu buat teman-teman mungkin yang baru mau cobain retinol berarti bisa ya pakai encapsulated nih. Banget. Ini benar-benar guys, mantul banget. Ini pertanyaan terakhir ya, nih. Oke. Deg-degan gak? Pertanyaan terakhir tipis. Tipis sih, tapi mungkin agak sulit atau enggak. Okay. Coba kita tanya aja ya. Nih, kalau cuma bisa pakai satu kandungan aktif, pilih kandungan apa dan kenapa? Nah, kandungan aktif balik lagi tuh. Tadi kan aku sukanya yang level 1 encapsulated retinol. Karena kandungan favorit aku bahan aktif di skincare tuh retinol. Retinol tuh kayak udah jagoan sih menurut aku. Karena memang dia pada dasarnya adalah gold standarnya anti-aging ya. Jadi untuk mencegah penuaan dini. Terus kulit aku berjerawat kan banyak banget scarsnya. Nah itu bisa ngebantu pemulihan jerawat juga dan sekaligus mencerahkan. Wow, itu udah berarti game changer. Pokoknya nomor 1. Apakah akan tergantikan? Kita lihat nanti. Untuk hari ini belum ya? Hari ini sih belum sih. Gak tahu kalau kedepannya banyak tren-tren bahan aktif baru. Ya menarik untuk dicoba. Deh. Thank you banget Cici udah mau diajak ngobrol hari ini. Nah buat teman-teman yang masih mau denger-dengar cerita-cerita berikutnya dari berbagai macam divisi, jangan lupa buat subscribe podcast dan juga YouTube Beauty Hall, dan semua produk yang tadi kita udah sebutin di sini ada di Beauty Hall, www.beautyhall.com. Kalau gitu sekian episode untuk hari ini and see you in another episode. Bye.